Tribuners, kali ini liputan UMKM akan berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah. Sebuah desa di Klaten ini ada sentra kerajinan di mana hampir semua warganya bekerja sebagai pengrajin gerabah. Ialah Desa Melikan, tepatnya berlokasi di Kecamatan Wedi, Klaten. Konon, warganya mulai berkreasi membuat gerabah dari tanah liat sejak tahun 1901. Lalu, apa ya istimewanya? Ada satu ciri khas unik di sentra gerabah Melikan Klaten ini. Para pengrajin menggunakan alat putaran miring. Alat membuat gerabah ini sengaja didesain miring supaya para pengrajin, khususnya para ibu, bisa membuat gerabah dengan lebih nyaman. Karena keunikannya, alat ini sekarang diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional loh. Lantas, seperti apa sih pembuatan gerabah di Desa Melikan, Klaten? Desa Melikan yang terletak di Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah sejak lama dikenal sebagai pusat pengrajin gerabah, terutama di Dukuh Pager Jurang. Lebih dari 200 keluarga di desa ini menekuni kerajinan gerabah secara turun-temurun. Inilah yang menjadikan Melikan sebagai salah satu sentra gerabah tradisional paling bersejarah di Indonesia. Salah satu seniman pengrajin gerabah dari ABC Art, Waris Hartono atau yang akrab dipanggil Lek Waris, mengatakan bahwa usaha gerabah sudah lama dilakukan oleh warga di Desa Melikan. Menurutnya, warga Melikan mulai membuat gerabah dari tanah liat sejak 1901. Untuk secara umum, Desa Melikan itu gerabahnya kalau saya ngambil sejarah kisaran 1901 kalau dari sejak 1901 sampai sekarang. Kalau jumlah pelaku usahanya itu untuk saat ini kisaran di atas 200-an kakak lah di atas. Sebenarnya nggak ada catatan tertulis mengenai awal mula kerajinan gerabah di wilayah ini. Namun, para pengrajin meyakini bahwa seni mengolah tanah liat ini sudah hadir sejak abad ke-15. Seiring dengan kedatangan Sunan Pandanaran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah barat, yang berbatasan langsung dengan Melikan. Keyakinan ini diperkuat oleh keberadaan gentong sinogo, yaitu tempayan air untuk wudhu yang diyakini sebagai salah satu peninggalan awal gerabah di Desa Melikan. Meskipun gentong asli tidak diketahui keberadaannya, replikanya masih digunakan di makam Sunan Bayat. Hal inilah kemudian yang menjadi bukti bahwa tradisi gerabah sudah mengakar kuat sejak ratusan tahun lalu di Desa Melikan. Salah satu keunikan yang membedakan gerabah Melikan dari daerah lain adalah teknik pembuatannya. Selain teknik konvensional seperti putaran tegak, para pengrajin di Melikan juga mempertahankan teknik tradisional yang langka, yaitu teknik putaran miring. Teknik ini umumnya dilakukan oleh para perempuan. Dalam prosesnya, meja putar atau perbot dibuat miring dan pengrajin duduk menyerong di atas dingklik. Dengan kaki mereka menendang bilah bambu yang dihubungkan oleh tali untuk memutar perbot. Teknik ini memungkinkan pengerjaan gerabah berukuran kecil dengan presisi dan kecepatan yang tinggi, sekaligus mencerminkan keahlian serta adaptasi terhadap alat sederhana. Untuk putaran miring itu sebenarnya alat untuk membuat gerabah, tapi didesain khusus untuk kaum ibu sebenarnya, bukan untuk umum, tapi untuk kaum ibu. Karena apa? Untuk posisinya dia dibikin miring, terus kakinya selaras, sejajar, dan lain sebagainya. Waktu itu masih mungkin itu untuk menyikapi para kaum ibu yang menggunakan jarik ataupun kebaya. Alat putaran miring saat ini sudah terdaftar menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB nasional dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Selain itu, alat putaran miring ini juga ditetapkan hak atas intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022. Produk gerabah yang dihasilkan di Desa Melikan ini pun ada beragam macamnya loh. Pada masa lampau, gerabah yang dihasilkan cenderung monoton. Ya, seperti celengan, tempat sesaji, atau wadah sederhana lainnya. Namun, sejak tahun 1985, para pengrajin mulai mengembangkan variasi produk.
Kini, mereka memproduksi kendi, pot bunga, air mancur hias, hingga ratusan desain gerabah artistik yang diminati pasar lokal maupun nasional. Dari mulai dinner set, kitchen set, sampai ke hiasan kita ada. Tapi untuk sajiannya itu ada yang natural, ada yang cover. Untuk gerabah natural, biasanya gerabah polos dengan warna hitam kecoklatan sama merah terakota. Untuk natural yang hitam kecoklatan sama merah terakota itu natural. Tapi kalau yang cover itu ya painting, terus senengi tempel-tempel kue telur ataupun tempel pelepah dan lain sebagainya itulah. Harga gerabah dari Melikan sendiri bervariatif, mulai dari yang murah seharga ribuan hingga jutaan rupiah. Yang menarik, jika banyak usaha sempat kolaps saat pandemi melanda Indonesia pada tahun 2021 lalu, sentra gerabah di Desa Melikan ini justru menerima banyak pesanan. Para pengrajin pun mengalami omset meningkat. Ya, meski pada 2 bulan pertama tahun 2020, pesanan dari berbagai daerah sempat terhenti total. Namun setelah itu, permintaan justru melonjak, terutama untuk produk padasan, tempat cuci tangan dengan air mengalir sebagai bagian dari protokol kesehatan. Tak cuma tempat cuci tangan, ada juga pot bunga yang menjadi favorit banyak pemesan masyarakat. Permintaan yang tinggi selama pandemi membuat pengrajin mampu meraup pendapatan signifikan antara 10 juta hingga 20 juta per bulan. Lantas, kamu penasaran nggak sih bagaimana cara pengrajin membuat gerabah ini? Proses membuat gerabah di Desa Melikan, Kecamatan Wedi setidaknya dilakukan dalam 6 proses hingga menjadi barang jadi. Hal tersebut dipaparkan oleh seniman pengrajin gerabah dari ABC Art, Lek Waris. Untuk prosesnya kita ada beberapa step ya. Yang pertama untuk pengadaan bahan baku. Bahan baku pembuatan gerabah menggunakan tanah liat, di mana tanah tersebut diambil dari sekitar wilayah tinggal perajin. Kemudian masuk ke proses penggilingan baku sebelum diolah, dan yang ketiga proses pembuatan. Pembuatan gerabah sendiri diolah secara tradisional, menggunakan alat putaran miring untuk gerabah ukuran di bawah 30 cm atau menggunakan putaran tegak untuk gerabah ukuran di atas 30 cm. Keempat itu finishing awal, kelima pengeringan sedang, dalam arti bukan pengeringan total ya. Setengah kering, terus balik lagi ke finishing kedua. Setelah proses sebelumnya selesai, barulah dilakukan pengeringan total dengan menggunakan tungku atau pembakaran. Selepas tungku pembakaran, kita masuk ke finishing akhir. Sedangkan waktu pembuatan gerabah dari awal hingga selesai setidaknya memakan waktu 15-20 hari. Selain alat putaran miring konvensional, ada pula putaran miring semi modern. Alat tersebut menggunakan listrik yang dibuat sendiri oleh para pengrajin. Salah satu pengrajin yang ditemui, Dwi, menggunakan putaran miring yang menggunakan listrik setahun terakhir. Mesin tersebut dibuat oleh sang suami. Dwi lantas mengungkapkan alasannya menggunakan mesin. Kan umurnya udah tua kan Mas, jadi biar agak enakan dikit. Kakinya kan sering Salah satu pengrajin, Lek Waris, mengaku sudah lama menekuni usaha kerajinan gerabah ini. Ia sendiri mendirikan rumah produksi bernama ABC Art. Waris mengaku ia memang memiliki basic senang dengan seni, sehingga ia mempunyai keinginan memadukan seni dengan gerabah. Rumah produksi gerabah ABC Art ia buat pada tahun 2015. Waris juga mengatakan motonya yakni kreatif, inovatif, dan artistik. Secara pribadi yang pasti kita turun-temurun ya Mas. Ini warisan saya kan. Kita turun-temurun, kemudian karena saya basic saya senang seni, nah, akhirnya gimana caranya produk saya itu juga menjadi seni. Nah, ketertarikan saya untuk dedikasi ke gerabah istilahnya kan gitu. Itu melalui itu Mas. Jadi seni lah yang saya bawa ke sana. Makanya gerabah saya gerabah art, khusus art. Jadi memang kita poles gerabah itu gimana caranya bisa duduk bersama dengan keramik-keramik kelas tinggi.
Hingga kini, Lik Waris masih menekuni pekerjaannya sebagai pengrajin gerabah. Ada cerita menarik yang dibagikan oleh Waris. Sebelum tahun 2010, gerabah masih belum bermotif alias polosan seperti sekarang. Dirinya lalu berpikir bagaimana agar nilai gerabah yang ia buat bisa meningkat. Meski begitu, inovasi yang ia lakukan mendapat omongan yang menjatuhkan dari warga sekitar. Seperti, apa laku sih ngapain repot-repot seperti itu? Itu perlu sentuhan seni kan. Dari awal saya wis punya bayangan seperti itu. Akhirnya ini loh Mas, ini saya carving. Ini dengan saya ukir dan lain sebagainya. Dia belum tahu legine manisnya dari apa yang jadi produk. Kalau dengan sentuhan seni yang Keberadaan sentra gerabah di Desa Melikan, Klaten ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan warga, tetapi juga warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun sebagai bukti kekayaan tradisi lokal yang tak ternilai. Sampai jumpa di liputan UMKM selanjutnya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.